ada nggak sih filosofi di balik penamaan Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi? Dalam waktu sebulan lah kurang lebih. Sebulan, Masya Allah. Sebulan. Bahasa Arab itu seberapa penting sih Bu bagi seorang muslimah? شبابنا فتياتنا أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي. العصر بودكاست جودة اللغة مفتاح الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Al-Asr Podcast Jaudatul Lughah Miftahuddin. Bersama dengan saya Fadila Sofi yang akan menemani obrolan kita hari ini. Dan di episode perdana kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi. Dan juga kita sudah kedatangan salah satu narasumber spesial, dan beliau adalah salah satu founder dari Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi, Ibu Asriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Hayakumullah. Sehat Bu? Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Asriani sudah mau hadir di acara podcast kita, tempat podcast yang semoga nyaman ya Bu ya. Amin insyaallah. Iya, Bu Asriani mungkin bisa bercerita sedikit ya Bu ya, awal mula berdirinya Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi itu seperti apa, dan ada nggak sih filosofi di balik penamaan Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi? Ya, Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi ini sebenarnya berangkat dari kebutuhan saya pribadi ya, sebagai seorang wanita yang sudah berusia lanjut namun ingin tetap belajar, untuk tetap bisa belajar ya. Jadi awalnya itu memang saya belajar di suatu tempat, di suatu institusi belajar bahasa Arab. Qadarullah setelah setahun saya belajar, qadarullah Ma'had tersebut tutup gitu. Nah pada saat itu saya sebenarnya ada rasa gembira juga ya gitu. Kenapa tuh? Karena saya merasakan sebagai saya juga tholibah kan ya, belajar bahasa Arab itu ada merasakan kesulitan gitu. Ya maklumlah ya namanya belajar di usia seperti ini gitu. Nah ketika ada info bahwasanya Ma'had tersebut ditutup gitu, ada perasaan oh mungkin Allah pengennya saya belajar sampai di sini aja gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu ceritanya gitu. Beda. Ketika saya sampaikan kepada suami saya, beliau malah menanggapinya dengan hal yang berbeda. Jadi malah menanya kepada saya, kamu masih mau terus belajar atau enggak gitu. Karena memang saya juga ada dilema waktu itu ya. Kalau teman-teman saya yang sekelas sama saya itu qadarullah ada yang masih muda-muda ya gitu bersama. Begitu mereka Ma'had ini ditutup, mereka masih punya pilihan karena masih muda, mau kemana bisa gitu. Tapi kalau yang seperti saya mau kemana gitu, ada pikiran seperti itu juga. Dan saya sudah beberapa kali belajar bahasa Arab juga secara online gitu, nggak pernah berhasil. Kenapa? Ujung-ujungnya ada yang keluar akhirnya bubar. Ya biasanya ibu-ibu gugur di tengah jalan gugur ya. di tengah jalan, seleksi alam gitu ya. Biasanya Iya. kalau ibu-ibu tuh kalau belajar tuh pasti begitu. Awalnya banyak gitu, pas pertengahan udah mulai berkurang setengah lama-lama akhirnya bubar. Nah, waktu saya belajar itu pun akhirnya kelas saya yang online itu bubar juga gitu karena sudah tinggal 4 orang waktu itu. Saya keluar, teman saya ada lagi acara lain, akhirnya diputuskan untuk berhenti. Nah, jadi saya juga bingung kalau saya berhenti di sini gitu. Saya udah menikmati sebenarnya ya Ustazah, walaupun ya dengan tadi ada kesulitan gitu karena memang sebelumnya belum pernah belajar yang otodidak, belajar yang langsung gitu ya, tatap muka gitu. Tatap muka. Jadi ada merasa aduh gimana ya gitu, saya sebenarnya masih pengen lanjut gitu. Akhirnya suami saya bilang gimana kalau kita buat Ma'had gitu. Seperti itu ya Insya Allah gitu. banget ya suami. Saya gitu, apa bisa gitu kan, bisa coba kita hubungin ustazah ya dari Ma'had yang sebelumnya, dihubungin. Akhirnya alhamdulillah ya dengan izin Allah kita bisa bertemu dengan para ustazah. Kemudian kita bincang, jadilah itu Ma'had. Dalam waktu sebulan lah kurang lebih. Sebulan, Masya Allah. Sebulan cepet dari banget ya. Ya kalau Allah berkehendak ya. Jadi kalau suatu niat baik itu kan jangan ditunda-tunda gitu. Begitu betul. kita niatkan langsung dilakukan suatu tindakan, akhirnya melahirkan suatu Ma'had gitu ya. Alhamdulillah. Nah kemudian setelah kita rapat-rapat mau dinamakan apa ini Ma'had gitu. Kita coba browsing beberapa nama yang sudah pernah ada di Indonesia ya, Ma'had-Ma'had gitu.
tercetuslah nama Ma'had Al-Azhar gitu ya, diambil dari surah Al-Azhar. Tapi kalau cuman Al-Azhar aja kayaknya kurang lengkap, makanya ditambahin Al-Azhar Az-Zahabi, mudhof ilaihiyah gitu. Nah, jadi Al-Azhar itu sendiri kan diambil dari surah Al-Azhar ya, Ustaz, gitu. Kalau kita melihat makna khusus dari surah Al-Azhar ini kan arti terjemahnya kan demi masa. Gitu. Demi masa itu yang namanya masa itu kan kurun waktu. Ya. Jadi setiap orang itu ada masanya dia melakukan sesuatu hal di masa itu, namun ada juga yang dia bukan di masa itu. Jadi misalnya setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Ada waktunya. Jadi nggak sama gitu. Kalau misalnya saya saat ini duluan gitu untuk belajar, teman-teman saya belum karena bukan masanya. Gitu ya. Nah, jadi masa itu ketika kita menemukan atau kita diberikan Allah anugerah berupa kesempatan untuk belajar, itu kesempatan emas. Ya, zahab tadi kan, kesempatan emas. Maka masa emas itu kita manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk apa? Untuk belajar agama. Karena belajar agama itu perlu dorongan, ya, perlu dorongan dari dalam kita juga, dan itu harus jadi kebutuhan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Biar bagaimanapun kita nggak boleh cuman terlahir Islam, ya kan? Kita harus belajar apa itu Islam, kenapa saya harus Islam, dan bagaimana orang Islam itu bertindak, berperilaku gitu kan, apa yang harus dia lakukan. Nah, itu kan dia harus belajar. Maka ketika Allah memberikan kita kesempatan itu, ambil gitu. Nah, inilah yang kita ambil dari masa keemasan ini. Di mana masa ini nanti ketika teman-teman yang belajar di Ma'had Al-Azhar Az-Zahabi, mereka diberikan kesempatan selain belajar bahasa Arab juga belajar ilmu-ilmu syar'i yang lain, seperti fikih ya gitu, kemudian tafsir, kemudian subhanallah itu sejarah saya jadi lupa, tarikh, ya, dan banyak hal lain lagi ya. Jadi tidak hanya bahasa Arab toh, karena memang bahasa Arab itu baiknya kita belajarnya melalui aplikasi langsung ya, dengan ilmu-ilmunya yang memang dengan bahasa Arab, mau tidak mau kan kita juga belajar nahwu shorof di situ. Jadi menyeluruh gitu. Nah, makanya ketika kita menyimpulkan udah deh nama ini yang kita pakai, mudah-mudahan seperti waktu inilah anak kecil ya, anak kecil 5 tahun pertama sampai 8 tahun itu kan golden age ya, dimana itu masa-masa kemasan mereka yang kita perlu memberikan stimulasi yang banyak sehingga mereka bisa berkembang secara baik ya. Begitu juga kita, begitu Allah berikan masa keemasan itu pada kita, ambil itu, nah kita gunakan waktu sebaik-baiknya memang untuk belajar ya, seperti itu. Jadi luas ya. Kemudian kalau kita ambil lagi dari kata Al-Azhar itu sendiri kan masa ya. Masa itu setiap orang itu waktu yang diberikan kepada Allah tuh durasinya sebenarnya sama. 24 jam gitu ya. Hanya dari 24 jam itu mana nih yang betul-betul dia menggunakan full day ya, dari pagi sampai malam itu dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari umur kita ya, umur saya kan sudah ya sebutlah sudah di atas 50 gitu ya. Sudah setengah abad gitu. Nah, kalau ini diperas gitu ya. Diperas, benar-benar diperas, dari 50 tahun itu berapa tahun sih yang betul-betul dalam ketaatan kepada Allah. Karena banyaknya mungkin dalam sehari itu kita ada aja maksiat, kita aja lalai gitu, ada aja yang ya melakukan hal-hal yang gak ada manfaatnya gitu ya. Ya memang manusiawinya seperti itu gitu. Makanya begitu ya udah, kalau kita nggak punya waktu banyak gitu ya, tinggal sedikit lagi nih gitu. Waktu itu saya dapat cerita juga dari ustadz saya, kita ini nggak punya amal banyak, waktu kita sedikit, mungkin hanya tinggal beberapa saat lagi kita pulang gitu. Nah, tapi karena amal kita nggak banyak nih, Allah kasih sesuatu buat kita supaya menyeimbangkan tadi amal tadi bisa terdorong. Apa itu? Misalnya dikasih musibah, ujian itu macam-macam, bisa sakit, penyakit, atau ada hal-hal lain lah ya berhubungan dengan baik diri kita, suami, anak, keluarga, atau yang lainnya gitu. Jadi ujian itu banyak bentuknya, bahkan kekayaan, kenikmatan juga ujian ya kan. Nah, jadi apa yang Allah kasih sama kita itu buat kita tadabur gitu. Sebenarnya Allah tuh benar-benar cinta nggak sih sama kita, atau itu jadi istidraj, jadi ujian untuk kita. Nah, tapi begitu Allah kasih ujian itu untuk menaikkan derajat kita, menaikkan amal-amal kita sehingga cukup nih buat dibawa pulang. Kan tadi waktu udah nggak banyak gitu. Kalau nggak dikasih sakit, misalnya nggak dikasih ujian, lempeng-lempeng aja, pas pulang nggak bawa apa-apa, terus nanti kita masuk ke alam kubur siap apa gitu bertemu dengan malaikat, dan aduh saya nggak kebayang gitu. Nah, makanya
begitu kita memikirkan, oh waktu saya tuh nggak banyak dari 50 tahun yang Allah kasih, saya cuman begini, makanya saya harus kejar nih dengan ini. Nah itulah masa-masa keemasan yang kita setiap orang punya, dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kira-kira filosofinya seperti itu, tapi cukup panjang ya. Iya, gitu. Masya Allah. Jadi memang masa keemasan itu tidak terbatas di anak kecil ataupun yang sudah 50 tahun ke atas, tapi bisa juga di tengah-tengah itu juga ada masa keemasan gitu ya Bu ya? Iya, menurut saya pribadi, maksudnya kita nggak bicara secara psikologi atau apa ya, gitu, tapi kesempatan yang Allah berikan itu adalah masa keemasan buat kita. Karena setiap orang tidak sama kesempatannya gitu kan. Ada yang pada usia segini dia belajar agama pastinya ya. Kalau belajar umum mas semua orang saya rasa melakukan itu. Tapi yang namanya belajar agama itu quote in quote panggilan gitu ya. Jadi itulah masa keemasan kalau menurut saya, karena di situ tuh kita dibuat eling, dibuat sadar lagi siapa sih kita ini gitu, untuk apa kita hidup, kenapa kita diciptakan, bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pencipta kita gitu. Sehingga hidup itu kan nggak cuman main-main, nggak cuman bangun terus layah-layah santai, kalau mau kerja-kerja, kalau mau tidur-tidur, apa pilihan kita gitu kan, enggak seperti itu. Bahkan setiap pergerakan tangan kita ini aja kan Allah yang menggerakkan gitu. Kalau ditarik sedikit aja nggak bisa gerak nih, orang yang kena stroke gitu nggak bisa gerak kan, padahal sejatinya sunatullahnya semua orang pasti bisa bergerak alami gitu ya. Ketika Allah menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan, maka apapun yang kita lakukan itu pasti alamiahnya, sunatullahnya ya begini, bisa bergerak gitu. Tapi begitu Allah tarik aja satu simpul saraf di otak kita, udah diem nih. Nah berarti kan semua kita, apa yang ada pada diri kita milik Allah. Milik Allah. Nah, makanya mau nggak mau ya kita harus mengetahui, belajar Islam yang diinginkan Allah itu seperti apa. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim yang akhirnya nanti insya Allah dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dan karena itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena amal banyak ya, karena amal banyak kalau nggak ikhlas juga nggak dihitung sama Allah ya, nggak bernilai pahala gitu Ustazah. Masya Allah, dalam banget ternyata ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, berawal dari yang tadinya sudah hampir putus asa, seneng sih karena nggak belajar, tapi ternyata ada support system yang bukan hanya diantarkan untuk belajar ke tempat lain, tapi malah justru disiapkan medianya. Luar biasa. Masya Nah Allah. itu jadi beban sebenarnya buat saya. Kenapa? Ya karena kan kita disiapkan media, mau tidak mau kan kita harus melaksanakan ya, dan menjadi contoh buat yang lain, apalagi orang-orang yang tahu gitu kalau saya ini adalah orang yang salah satu yang mendirikan ma'had gitu kan. Mereka dan teman-teman sekelas saya kan tahu ya kalau saya adalah yang mendirikan ma'had. Jadi mau tidak mau saya harus memberikan contoh buat mereka, bukan sekedar saya sebagai pemilik ma'had, tapi saya sebagai tholibah yang memang ketika memulai sesuatu harus sampai selesai gitu. Di tengah keterbatasan saya sebagai seorang ibu yang tadi yang sudah berusia lanjut ya, karena teman-teman saya itu masih pada muda-muda, cepet banget menangkap ini ya informasi atau materi yang diberikan para ustazah. Kalau saya tuh kadang-kadang kan agak ini apa ya, dibaca lagi harus beberapa kali, apalagi kalau takbir tuh ya, itu mesti mikir dulu, nggak bisa langsung gitu. Jadi saya harus mempersiapkan dulu malam nih di rumah, besok nih pelajarannya apa gitu. Pas dilihat, oh pelajaran ini, wah nih saya nggak bisa nih kalau langsung di kelas. Mau tidak mau saya cari dulu, saya buat dulu, siapkan dulu jawabannya, sehingga besok pas di kelas siap gitu. Kalau enggak, keringet dingin misalnya. Jadi mayoritas sekelas ibu tuh anak-anak muda semua? Mudanya tuh bervariasi, ada yang memang baru lulus SMA, ada yang sudah kepala 3 ya, dan bawa bayi waktu itu malah ada, dan ada yang kodorlo pas terakhir hamil lagi. Masya Allah, luar biasa, jadi macam-macam gitu. Oh boleh bawa bayi berarti ya? Boleh, Masya Allah. Wah menarik ya. Ya karena bayinya nggak bisa ditinggal gitu kan, ibunya pengen belajar gitu. Gimana nih caranya mengantisipasinya, ya dibawa bayinya, ya alhamdulillah bisa kondusif ya, sampai anak itu bisa jalan. Wah, Masya dari Allah. Dia datang itu masih baby banget ya, baru berapa bulan ya waktu itu, 6 bulan atau kalau nggak salah, masih tergeletak aja di stroller gitu di bawah gitu. Pas udah kita mau lulus Mustawa Robi itu dia udah bisa kemana-mana. Udah lari kemana-mana ya, lincah ya. Lucu banget, Masya Allah. Wah, Masya Allah, menarik. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk ibu dan suami juga ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya sebenarnya bukan hanya suami ya dan saya ya, karena saya juga diberikan Allah juga support yang lain ya, berupa pengajar ya, para ustazah yang Masya Allah gitu ya, juga semangat untuk
menyiarkan Yeah. dakwah berbahasa Arab ini, dan juga yang lain-lain juga yang membantu baik dalam hal pembangunan di ma'hadnya juga, terus ya semua lah ya, kita kan Semua yang terlibat. tidak bisa berdiri sendiri, dan itu masya Allah Allah yang kirimkan semua orang-orangnya, dan mudah-mudahan istiqomah juga dan Amin. semangat sampai batas kemampuan kita lah gitu. Amin. Jadi insyaallah semua yang berkontribusi di Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi, insyaallah Allah balas setiap lelahnya dengan kebaikan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Asriani, ini kan bicara tentang Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi. Saya penasaran, Bu. Ma'had itu dia apakah sama dengan pesantren atau gimana ya? Sebenarnya kalau dikatakan sama atau maksudnya sama ma'had dengan pesantren itu sama atau tidak gitu ya. Arti dari ma'had itu sendiri kan lembaga, yaitu dalam bahasa Arab lembaga. Jadi kalau kita mempunyai satu lembaga, tinggal dikasih nama belakang aja, misalnya lembaga Al-Quran, berarti Ma'hadul Quran. Kemudian kita mau kasih nama lembaga apa lagi? Jadi itu sebenarnya nama gitu. Jadi bisa dipakai di mana saja, dan kalau misalnya pun mau dibuat boarding juga bisa, mau enggak juga bisa gitu. Seperti pesantren, tapi mungkin kurikulumnya aja nanti yang berbeda, tergantung tadi lembaga ini dia khasnya atau spesifiknya di bidang apa gitu. Kalau ini spesifik di bidang bahasa Arab, jadi Arab, Ma'hadul Lughah. ilmu ya lughah. Berarti lughah itu kan tidak harus secara kaidah saja ya yang kita pelajarin, tapi juga kan ketika dia masuk ke dalam satu ilmu dan dia berbahasa Arab, mau nggak mau kan kita menelaah nih bahasa gitu, karena menarik sebenarnya menelaah bahasa ya gitu, terutama bahasa Arab ini gitu, apa ya, luar biasa lah gitu kata-katanya. Iya. Ini kan lembaga Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi. Tadi kan Ma'had itu kan Ibu menyebutkan dia sebagai sebuah institusi, kemudian juga lembaga pendidikan gitu ya. Apakah ini berasrama? Oh, kalau kita tidak ada asrama ya, jadi memang datang pagi pulang siang gitu. Oke. Banyak juga dari orang tua yang lebih senang anak-anaknya pulang ke rumah gitu. Apalagi ini kan anak perempuan ya. Jadi kita hanya menyediakan tempat belajar saja, tidak asrama gitu. Masya Allah. Jauh loh. Ya, tapi ya itu tadi, kalau semangatnya tinggi, sungguh-sungguh memang ingin belajar, apapun bisa dilewatin. Masya Allah. Luar biasa sih ya semangatnya berarti ya. Jadi setiap teman-teman saya sekelas itu punya cerita waktu itu, dan punya perjuangan masing-masing. Oke. Nggak sama pasti. Kalau saya perjuangannya karena ya tadi usia, udah agak lambat dalam menerima, dalam kecepatan berpikir ya dibanding mereka gitu. Walaupun bisa tetap gitu. Nah kalau ada teman saya yang karena punya bayi gitu ya, harus ngurus bayi, itu suaminya yang qadarullah seorang mutawif juga, yang sering ditinggal-tinggal, jadi dia tuh nomaden gitu, harus pindah ke sana. Ada juga seperti itu. Ada juga yang sudah punya anak 2 plus hamil gitu kan. Nah masing-masing ceritanya berbeda. Ya. Semua punya perjuangannya tapi masing-masing. tujuannya sama ingin ya? belajar gitu. Wah, Masya Allah. Oke. Bu Asriani, bicara tentang ini ya, bahasa Arab. Bahasa Arab itu seberapa penting sih Bu bagi seorang muslimah? Apakah seorang muslimah itu cukup untuk mempelajari Al-Quran, itu udah cukup tanpa harus bahasa Arab, atau ternyata memang bahasa Arab sepenting itu bagi seorang muslimah? Kalau menurut saya pribadi sepenting itu. Sepenting itu ya? Sepenting itu banget malah. Kebutuhan. Iya, seharusnya sebagai seorang muslim, hal yang pertama dari bahasa yang harus kita pelajari di luar bahasa ibu kita, yaitu bahasa Arab. Karena apa? Ya tadi, bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, kepada Nabi yang paling mulia. Dan itu semuanya mulia ya, di hari yang paling mulia, di tempat juga yang paling mulia. Jadi Masya Allah, masa kita nggak ada niat untuk membersamainya gitu. Masa kita nggak ada niat untuk lebih dalam mengenal apa sih yang tertulis di dalam Al-Quran ini, cuma sekedar terjemahan ya. Karena kalau cuma terjemahan aja, dia kan cuma mengartikan kata per kata. Tapi kalau kita masuk lagi ke tafsirnya, itu kan lebih dalam dari itu ya. Kita bisa memahami kenapa Allah menggunakan lughahnya ini. Karena pas saya belajar juga ternyata bahasa itu satu kata aja bisa punya persamaan banyak banget. Udah punya persamaan, dia punya lawan kata. Lawan katanya juga ada persamaannya. Masya Allah, itu luas ya. Masya Allah. Jadi sangat banyak sekali kosakatanya. Jadi kan menghafal ya. Nah,
Dan memang Allah itu bisa juga menggunakan kata yang sama di kalimat yang berbeda tapi mempunyai makna juga yang berbeda gitu. Jadi kemudian kayak misalnya satu kata aja, kalau misalnya dia makrifah atau nakiroh ya, nakiroh itu kan saya juga baru tahu bahwasanya itu kata benda yang masih umum gitu kan. Begitu dia diberikan al, dia jadi makrifat, jadi kita jelas yang itu. Nah itu aja dengan kata yang sama dia bisa menjadi umum, dia menjadi khusus, hanya ditambahin ini al gitu kan. Nah itu kan harusnya menarik buat kita, kok lucu ya gitu, begini ini artinya ternyata beda, dan ketika digabung dalam kalimat juga maknanya berbeda. Jadi dengan bahasa Arab inilah kita mengenal agama kita. Nah begitu kita mengenal agama kita, berarti kita bisa masuk ke dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, lebih khusus ya, dengan belajar ilmu-ilmu syar'i. Kenapa ilmu-ilmu syar'i diperlukan? Karena sebagai seorang perempuan ya, bukan hanya perempuan nih, tapi saya ngambilnya perempuan dulu ya, karena perempuan itu dialah yang nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena kan anak-anak itu banyak tinggal sama ibu di rumah ya, dibanding ayah yang memang harus mencari nafkah. Jadi ketika ibu di rumah bersama anak-anaknya, dia kan harus punya pegangan, saya ini mendidik anak saya dengan apa, dengan cara apa, bagaimana gitu kan. Harus ada how, when, why-nya itu harus ada gitu. Kemudian kalau dia tidak punya ilmu tentang Islam, apa yang mau diajarkan kepada anak-anaknya kelak gitu ya. Nah kemudian bukan hanya ibu saja tadi, perempuan saja, ayah laki-laki pun harus mempersiapkan diri ketika dia memutuskan untuk meminang seorang perempuan untuk dijadikan istri. Berarti dia bersiap-siap untuk membina suatu rumah tangga, berarti dia mempersiapkan diri juga untuk menjadi kepala keluarga. Karena ayah itu lanjutan dari hadis yang itu madrasatul ula, al-ab itu adalah mudirnya, kepala sekolahnya, lebih tinggi kedudukannya kan. Jadi kita selalu selama ini mungkin nganggapnya sepele ya, mikirnya cuman ibu aja nih kayaknya yang penting, bapak enggak gitu. Jangan salah gitu. Saya tadi baru baca di mana ya, dengar tentang cerita Al-Balad gitu ya. Di ayat 4 itu Allah bersumpah dengan anak dengan ayahnya gitu ya, pertalian. Jadi ternyata kalau hubungan anak dengan ayahnya baik, maka itu kan berefek pada hubungan keadaan negara juga yang baik. Karena kan laki-laki itu kan nanti akan jadi pemimpin ya, dan dia yang akan berwarawiri gitu di dalam suatu negara gitu, yang banyak beraktivitas itu laki-laki. Jadi ketika mereka hubungannya baik, itu ternyata berdampak sangat luas kepada negara. Yang hubungan orang tua dengan ayah dengan anaknya baik, negaranya akan baik. Tapi kalau hubungannya buruk, negaranya juga ikut buruk. Mungkin kita bisa berkaca, kita bisa lihat ya, bagaimana sih hubungan-hubungan para orang-orang yang terkemuka yang kita lihat, bagus nggak sih hubungannya dengan orang tuanya gitu ya. Jadi memang keluarga itu inti ya dari suatu negara gitu. Keluarganya bagus, masyarakatnya bagus, negaranya juga pasti bagus. Nah keluarga yang bagus itu yang bagaimana? Yang pasti ya yang kehidupannya dibina oleh nilai-nilai Islam. Nah nilai-nilai Islam itu hanya diketahui melalui pelajaran agama yang kalau tadi kita lugoh kita bagus, bahasa kita bagus, kita bisa masuk nih ke dalam ilmu, kita bisa mempelajari, kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, sehingga insya Allah keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah tadi, yang mawaddah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti saya tuh jadinya gitu. Jadi sepenting itu gitu loh. Kalau dulu mungkin kita mikir Al-Quran itu cuma sekedar kitab yang kita buka, dibaca, suruh ngaji nih, anak-anak kecil kan ngaji, saya zaman kecil juga gitu, udah ngaji belum gitu, udah gitu, malah kadang-kadang bohong gitu ya. Nauzubillah kalau udah inget itu dulu nakalnya anak-anak gitu. Jadi karena merasa tidak penting, itu cuma sekedar kitab yang berbahasa Arab yang harus kita baca. Padahal kan ketika kita memegang Al-Quran saja harusnya kita udah berasa, ini Al-Quran loh yang aku pegang, di dalamnya ini ada petunjuk hidup gitu, bukan cuma sekadar tulisan-tulisan. Petunjuk hidup dari mulai kita lahir sampai kita mati, dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, ngapain aja tuh semua ada gitu. Nanti diperjelas dengan sunnah gitu kan, dengan hadis gitu. Jadi bagaimana kita bisa menganggap bahasa Arab ini nggak penting gitu. Ini bukan cuma sekedar talking atau tata kalam bilughatil arabiyyah al-arabiyyah gitu kan, bukan gitu. Tapi kita belajar ini karena kita ingin paham tentang agama kita. Nah berarti itu penting kan, penting banget gitu.
Nah, itu yang harus ditumbuhkan gitu dalam diri kita. Sepenting itulah bahasa Arab itu. Jadi bukan jangan sampai kita nggak punya hujah nanti di hadapan Allah seumur hidup kita di dunia nggak pernah belajar bahasa Arab gitu. Sedih banget kan? Iya, iya. Seperti itu. Jadi fenomena fatherless yang orang-orang obrolin itu ternyata udah dibahas oleh Al-Qur'an ya tadi di surat Al-Balad itu ya. Nah, Walidu Masya wa ma walad. Allah. Iya, Masya Allah sih. Jadi ternyata sepenting itu teman-teman untuk belajar bahasa Arab ya. Nggak cukup untuk kita membaca Al-Qur'an ataupun membaca tafsir-tafsir dengan berbahasa Indonesia gitu ya. Ternyata memang ya kita supaya lebih mendalami, supaya lebih terasa gitu di hati ya Bu ya tentang Al-Qur'an ini, tentang ilmu Islam ini memang harus belajar bahasa Arab dan itu sangat penting. Iya, Oke, betul. Masya Allah. Jadi untuk menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, yang pertama ya kita harus belajar bahasa Arab dulu. Jadi kita mengerti kaidah-kaidah bahasa Arab itu seperti apa, filosofinya gitu ya. Kenapa kita menggunakan Allah menggunakan bahasa ini di sini, menggunakan bahasa yang lain di sini, padahal maksudnya sama gitu ya. Seperti itu kan. Kalau ada juga pelajaran balaghah tuh ya, saya tuh agak kesulitan di situ itu. Balaghah tuh udah tingkat tinggi ya, luar biasa bahasanya yang bagaimana Allah membuat perumpamaan perbandingan seperti itu ya. Itu di ilmu balaghah belajarnya. Itu saya juga masih awam banget lah gitu ya. Ada juga pelajaran sastranya juga adab ya di kita mempelajari itu gitu, Masya Allah. Ini buku-bukunya ya? Iya, alhamdulillah. Jadi ini buku saya waktu saya belajar di Ma'had, dari mulai saya masuk dari yang paling bawah nol ya di mustawa tamhidi gitu, di persiapan lah gitu. Alhamdulillah sih masih diterima. Waktu itu saya pikir waktu ujian itu wah saya nggak bakal keterima nih karena soalnya susah gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah masih kasih kesempatan untuk belajar. Nah, dimulai dari tamhidi yang ini paling pinggir itu kita belajar kitab Baina Yadaik ya. Kemudian masuk ke mustawa robi sampai mustawa awal sampai mustawa robi ini menggunakan kitab yang berwarna-warni ini dari kuning, ungu. Ini terbalik ya, kuning dulu, biru, hijau, baru ungu yang terakhir gitu. Jadi dari mustawa awal sampai mustawa robi yang kitabnya seperti ini, di dalamnya tulisan semua Arab semua. Arab semua, nggak ada Indonesia. Jadi ini banyak tulisan saya, coret-coretan. Pantesan ada. Iya, ada tanda-tandain juga gitu. Masya Allah, menarik ya Bu ya. Jadi memang kalau kita belajar harus ada guru. Kalau nggak ada guru, sesat. Nanti yang ngajarin setan. Iya. Kalau ada guru, kita bisa bertanya, Ustazah. Kalau ada bertanya, hal-hal yang tidak kita pahami, kita bisa bertanya. Kalau enggak kan mau lewat mana coba belajar? Sulit juga kan. Nah, balik lagi tadi belum selesai. Jadi waktu kita mempelajari bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya itu, kemudian kita mentadaburi apa-apa yang sudah Allah tuliskan ya, atau Allah turunkan ya, bukan tuliskan ya. Kalau tuliskan itu kan udah zamannya Utsman ya, dibukukan mushaf itu. Jadi Allah turunkan kepada Rasul kita, kepada kita, sampai kepada kita. Berarti kan Allah menghendaki kita untuk mempelajarinya. Dan kenapa Allah turunkan dengan berbahasa Arab? Ya karena memang pertama Rasul kita berbahasa Arab gitu kan. Jadi mau tidak mau ya supaya Rasul mudah juga untuk menyampaikan risalah kepada umat ya memang dengan berbahasa Arab. Ya kita sebenarnya kan kita ini satu saudara ya, aslinya harusnya kita bisa bahasa Arab ya nggak sih? Ya. Karena kan waktu kita di dalam perut ibu juga, waktu kita dihembuskan nafas gitu, itu kan Allah yang meniupkan nafas kan gitu. Harusnya kita bisa dong bahasa Arab ya gitu. Makanya harusnya mudah lah gitu untuk bisa kembali. Jadi kalau kita sudah bisa mentadaburinya, baru kita mengambil dari dalam Al-Quran itu kan ada, pertama dia ada permisalan-permisalan. Allah membuat beberapa permisalan. Kalau misalnya contoh orang yang mukmin itu nanti ujungnya insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Orang yang kafir, orang yang munafik itu masuk ke dalam neraka. Itu kan permisalan-permisalan gitu, doroba gitu permisalan seperti itu. Kemudian banyak juga kisah-kisah. Allah menceritakan kisah-kisah para rasul di dalamnya gitu, yang disitulah kita melihat perjuangan para rasul dalam menegakkan Islam. Jadi kalau hari ini kita dihina orang, dicaci maki, itu nggak ada apa-apanya dibanding Rasul. Atau di zaman jahiliyah dulu tuh, saya kalau dengar cerita Bilal ya, dan siapa Ustazah Yasir ya, keluarga Yasir itu, kayak Allah sakit banget tuh kayaknya gitu, diperlakukan seperti itu. Kita kan cuman, kalau sekarang ya zamannya sosmed, orang cuman gitu kan, udah sakit hati gitu. Padahal yang dihina itu bukan agama.
ya. Harusnya kita kalau yang dihina agama kita yang bangkit, tapi kalau cuma diri kita ya apalah kita ini gitu kan, emang kita tuh tempatnya dosa kan, nggak usah merasa hebat juga gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita lupa tuh kayak gitu. Makanya kembali lagi kita melihat nih cerita-cerita para rasul itu, bagaimana mereka dihujat. Rasulullah sendiri bagaimana waktu pas awal-awal beliau berdakwah gitu kan, tidak diterima oleh bangsa Quraisy pada saat itu gitu. Jadi kita melihat sebegitu perjuangannya. Nah itu yang harusnya diceritakan kepada anak-anak kita. Cerita Rasulullah tuh gini, Nabi Musa tuh gini gitu. Semua cerita Nabi yang diceritakan, bukan orang-orang yang kita nggak tahu agamanya tapi dijadikan idola gitu ya. Akhirnya itu yang dicari sama anak-anak sekarang ya gitu. Ya Allah Tuhan gitu. Nah itu kembali lagi udah paham ya tadi, ada perumpamaan, ada cerita-cerita, dan juga ada peringatan, ada kabar gembira. Jadi Allah ngasih peringatan nih sama kita, kalau kamu begini nanti kamu begini. Terus Allah juga kasih kabar gembira, kalau kamu begini kamu nanti begini gitu. Kita mau pilih yang mana? Yang udah diperingatin kan udah warning, berarti ya jangan dilakukan. Tapi pada dasarnya manusia ini kan memang seneng melanggar gitu. Kayaknya kalau bilang jangan gitu, penasaran. Itu malah kenapa jangan gitu. Emangnya kalau aku ngelakuin ini kenapa gitu kan. Jadi itulah manusia, dan ada bisikan-bisikan lagi dari syaiton gitu ya, syaiton rojim gitu yang terkutuk gitu ya. Dan kita nggak kuat. Kita nih masih labil gitu ya, berarti kan kurang kekuatan akidahnya kurang, maka itu bisa akhirnya melenceng gitu. Nah makanya tadi kalau kita kembali lagi ke kisah Rasul, kita ambil, ketemu ada Nazir, ada Wabasir gitu ya, dilihat dari situ, insya Allah ini akan menjadikan petunjuk hidup buat kita. Oh jalan nih yang begini yang Allah minta, lurus, Siratal Mustaqim tuh yang ini, nggak kesana-sana kesini gitu kan. Walaupun alhamdulillah kalau misalnya ada orang yang sekarang ini sedang Allah uji dengan kemaksiatan, dengan dia macam-macam lah, tapi Allah masih kasih dia hidayah, dia kembali ke jalan yang lurus, ada juga gitu ya. Ada juga yang dari kecil udah lurus aja gitu ya, masya Allah lah, macam-macam perjalanan hidup seseorang gitu. Tapi balik lagi, kita jadikan Al-Quran itu pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, a way of life, jalan hidup. Dengan Al-Quran inilah kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Gitu. Muslimah gitu. Masya Allah. Dalam dan sepenting itu ternyata ya Bu. Iya, Masya Allah. Dan kalau bahasa pengantarnya bahasa apa Bu? Ya Allah gitu, mereka semua dibunuh gitu. An-nahwu amis sarf? Sarf Allah. Apa sih yang menjadi keunikan Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi Bu? معهد العصر الذهبي جودة اللغة مفتاح الدين.